sempat juga meneteskan air mata ya di ruang sidang. Jadi kan gini, duplik yang disampaikan sama Nikita itu kan merespon apa yang sudah disampaikan oleh jaksa dalam dupliknya ya. Ya. Nah, dalam repliknya sorry. Nah kan kita tahu bersama bahwa dalam replik jaksa itu ya, misalnya gini, Nikita, saya mau sadarkan, JPU ngomong begitu, saya mau sadarkan Anda dengan fakta persidangan, gitu kan, bahwa fakta persidangan menurut versi jaksa ada percakapan di di tanggal berapa 14. itu? 14 ya. 14 itu di 7 menit 40 detik ya, disimpulkan oleh jaksa di situ bahwa itu adalah sebuah kesepakatan pemufakatan untuk meminta uang kepada pelapor dalam hal ini Reza Gledis ya. Nah, sementara kita tahu fakta itu tidak pernah ada di persidangan ya. Tidak ada satupun saksi yang bisa menjelaskan isi percakapan itu. Lalu pertanyaannya, yang bisa menjelaskan itu siapa? Ahli katanya. Dihadirkanlah ahli digital forensik. Ahli digital forensik pun mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan ekstraksi percakapannya, ya, sehingga tidak diketahui apa isi percakapan di 7 menit 40 detik itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kok bisa disimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan untuk melakukan pemufakatan meminta uang. Nah, fakta ini didapat dari mana sama jaksa gitu loh. Itu yang kemarin disampaikan oleh Nikita dalam dupliknya. Jadi makanya dia sampaikan jangan asal mengarang gitu. Padahal kan itu tidak pernah ada. Tidak pernah terungkap di persidangan soal yang begitu. Itu asumsi dari jaksa penuntut umum gitu. Nah, kami pun ya dalam duplik itu menguraikan secara argumentasi hukumnya bahwa kita itu harus acuannya adalah pasal 185 KUHP gitu kan, 184 185 gitu. Nah, persesuaian ya di dalam hukum acara itu harus dilihat sebuah persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Begitupun persesuaian dengan bukti satu dengan bukti lain ya. Saksi adalah orang yang mengetahui bagaimana sebuah peristiwa hukum itu terjadi. Nah, maka kita katakan di dalam peristiwa hukum 7 menit 40 detik itu berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menjelaskan apakah itu benar adalah isi percakapan yang katanya itu adalah sebuah kesepakatan pemufakatan untuk meminta uang kepada Reza. Ya, itu tidak pernah ada gitu. Dan ahlinya pun ya tadi saya sampaikan, ahli diajukan oleh jaksa sendiri digital forensik. Dia tegas menyatakan di persidangan bahwa itu tidak bisa dilakukan ekstraksi percakapannya gitu. Ya, makanya kita bilang bahwa dalam hukum acara itu ya saksi persesuaian alat bukti itu harus kita lihat secara utuh. Nah, kita bilang bahwa di situ tidak ada fakta, tidak ada keterangan ahli yang menjelaskan, maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kesimpulan seperti yang dimaksud oleh jaksa. Nah, itu poinnya. Yang kedua, di situ ada sebuah kami menyampaikan pada nota pembelaan sebelumnya itu ada pertentangan ya antara surat dakwaan, fakta sama surat tuntutan ya. Tadi saya katakan di dakwaan ya, di awal persidangan ini alat ancam yang disampaikan oleh jaksa itu adalah karena kita mau speak up tentang glowing atau tentang produk skincare ya. Dia ngomong itu di surat dakwaan. Nah, ternyata itu dibantah sendiri oleh saksi pelapor. Dalam hal ini Reza Gledis, suaminya dan 2 orang asistennya lah, saya lupa namanya siapa itu, Novia Sari siapa gitu. Mereka sendiri membantah bangunan surat dakwaan ini runtuh dengan sendirinya dengan keterangannya mereka. Dia sampaikan bahwa yang menjadi persoalan adalah terkait dengan permasalahan pribadi. Lalu
Kenapa? Kalau itu permasalahan pribadi, lalu bagaimana dengan mempertanggungjawabkan dakwaan ini? Ya. Yang katanya nih kita akan speak up soal produk Glavitsa, ya, runtuh dengan sendirinya berdasarkan keterangan dari pelapor. Ya. Oke, di tuntutannya dirubah. Kita sudah bisa patahkan itu di dalam fakta persidangan. Lalu pada saat di surat tuntutan, alat ancamnya dirubah. Jelas bahwa jaksa menyebutkan alat ancam yang digunakan baik oleh Nikita ataupun Mail itu adalah karena dia memiliki 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 nota pembelian glowing booster cell. Maka jadi pertanyaan seriusnya, apa sebenarnya alat ancaman yang digunakan oleh Nikita ataupun Mahil kepada Reza Gladys? Ini kan dirubah-rubah. Yang tadinya disebutkan di dalam dakwaan alat ancamnya karena dia mau speak up, ya. Tapi karena kita bisa buktikan di persidangan bahwa tidak ada terkait soal Glavitsa atau skincare ini, gitu, maka dia kembali lagi ke alat ancamnya adalah soal dia memiliki 3 buah gambar glowing booster cell, ya. Oke, sekarang kita mau pakai cara berpikirnya jaksa lah, gitu, dalam surat tuntutannya. Kalau alat 3 gambar, 1 gambar glowing booster cell itu dikatakan sebagai alat mengancam, ya, maka kita lihat fakta persidangan. Fakta persidangan disampaikan bahwa itu sudah tidak dijual sejak awal 2024, sejak awal tahun 2024. Oke? Nah, kalau sudah tidak dijual di awal tahun 2024, pun seandainya itu dimiliki oleh Nikita, dipegang gambarnya ya, fotonya, kan tidak menjadi masalah lagi. Karena itu sudah tidak beredar di awal tahun 2024. Sama seperti begini, saya misalnya punya barang Anda misalnya gitu kan, saya bilang saya punya ini, kalau Anda macam-macam sama saya bongkar, pasti Anda akan ngomong kalau orang sehat pikirannya, ya terserah lu bang, itu boro-boro gue mau tersinggung soal itu, orang barangnya udah nggak ada, kok ngapain gue ambil pusing, kan begitu logikanya. Kalau merasa tidak berbahaya, gitu, ya kan? Kalau merasa berbahaya berarti ada something di situ, ada sesuatu, tujuannya adalah apa? Ya sudah kita sampaikan di persidangan juga, ada yang ditutupi, di pledoi kami berarti ada sebuah kejahatan yang ditutupi, kan begitu logikanya. Terus apa yang mau ditakutkan kalau itu tidak berbahaya, kan begitu. Nah sekarang kemudian di dalam persidangan juga ya disampaikan bahwa ini karena ini sudah dimiliki oleh Nikita dan lain sebagainya, diteruskan kepada Reza Gladys, itu kan. Persidangan juga fakta mengungkap bahwa percakapan pribadi antara Mahir dengan Nikita itu, Nikita tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh Ismail, gitu. Nah, sehingga kalau ada pesan yang diteruskan itu, Mahir bilang itu inisiatif saya, gitu. Nah, bagaimana pertanggungjawaban hukumnya terhadap yang tidak pernah dilakukan oleh Nikita? Nah, itulah yang sebenarnya kami sudah sampaikan semua kemarin di dalam nota pembelaan, termasuk dalam duplik itu, gitu. Kak Sindu, ini yang menarik kemarin kan Nikita membacakan duplik itu ada sedikit menyindir JPU ya, seolah-olah JPU ini ahli sulap lah. Sempat Kak Sindu juga kaget gitu kan. Gimana menyikapi pernyataan dari Nikita Mirzani kemarin nih? Ya, tentang ahli sulap itu ya, seperti yang disampaikan sama rekan saya, Pak Dokter, ya kan. Nah, tidak pernah ada fakta di persidangan itu mengenai isi dari percakapan telepon. Kenapa tiba-tiba ya jaksa penuntut umum di dalam repliknya bisa mengasumsikan isi dari percakapan
telepon yang bertiga itu gitu loh. Mengambil kesimpulan itu ya? Mengambil kesimpulan sendiri. Nah, sedangkan ahli apa tadi yang dihadirkan? Digital forensik sendiri mengatakan bahwa terhadap percakapan tersebut tidak bisa diekstraksi. Makanya sampai Nikita menyampaikan dalam pledoinya ini kok JPU-nya ahli sulap begitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kalau kami dari penasihat hukum ini ya menilai repliknya JPU ini sebenarnya sudah tidak mampu lagi untuk berargumentasi hukum lagi terhadap pledoi kami, sehingga yang di dalam repliknya itu isinya sudah kontradiktif dan banyak yang keluar konteks juga. Nah, kontradiksinya apa ini yang mau saya sampaikan tadi? Penambahan dari Bang Usman yaitu di dalam surat dakwaannya. Ini harus diketahui. Di dalam surat dakwaan itu awal review produk-produk Davidsya. Nah, kemudian ya kemudian baru tentang Nikita Mirzani yang 14 Oktober itu, ya kan, live TikTok mereview yang produk dari Davidsya dan katanya menjelekkan fisik Reza Gladys yang abu-abu, begeng dan lain-lain. Kemudian 14 November gitu ya. Nah, di dalam 14 November itu dikatakan di dalam dakwaan itu akan mengancam, nah, kemudian akan hancur kredibilitas Dr. Reza Gladys dan akan menyebabkan penurunan penjualan produk. Ini kan baru akan ya. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa telah terjadi penurunan penjualan produk dan baru akan terancam kredibilitasnya? Kan pengadilan ini mengadili bukti yang sudah memang terbukti tidak itu gitu loh kan. Tetapi di satu sisi juga di pasal 27B itu ya, itu kan mengatakan adalah inti dari pasal itu adalah yang menyebabkan keuntungan pribadi bagi si pemeras begitu kan. Ancaman rahasia yang menyebabkan keuntungan pribadi bagi si pemeras, bukan ancaman rahasia, membuka rahasia yang menyebabkan produk penjualan seseorang akan terjadi penurunan. Itu belum terbukti. Ya, sekarang bagaimana? Apa buktinya? Pernah nggak dibuktikan di dalam persidangan kalau penjualan dia menurun? Tapi itu pun nggak nyambung dengan pasal 27B itu, 27B ayat 2. Karena inti dari pasal itu adalah 45 ayat 10, pasal 45 ayat 10 junto 27B ayat 2 itu adalah ancaman pemerasan dan membuka rahasia yang menguntungkan gitu kan, yang menguntungkan, bukan di dalam dakwaan itu yang menyebabkan produknya mengalami penurunan, akan mengalami penurunan atau akan mengancam kredibilitas dan lain-lain. Nah, di situ ya kita pindah nih ke tuntutan. Di dalam dakwaan seperti itu. Masuklah di fakta persidangan. Di fakta persidangan sendiri, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu, ini saksi yang dihadirkan sendiri loh oleh jaksa penuntut umum, itu menyampaikan keterangan bahwa yang dipermasalahkan ini bukanlah produk, tetapi masalah pribadi yang katanya dikatai abu-abu dan lain-lain. Berarti kan ini tentang produk permasalahannya. Dan kalau produk itu bukanlah objek ancaman yang dimaksud di dalam pasal 27B itu. Bukanlah subjek ya ancaman. Subjeknya itu harus orang, bukan produk. Gitu kan. Subjeknya ini yang harus ini produk orang gitu loh, bukan produk yang dipermasalahkan. Nah, keterangan saksi-saksi sendiri yang dihadirkan oleh JPU ya kan, itu dikesampingkan sendiri oleh JPU keterangannya. Ya kan, malah kita pakai keterangannya. Saksi yang dihadirkan oleh JPU justru malah kita pakai bahwa tidak ada
tadi yang katanya abu-abu dan lain-lain. Nah kalau itu kan kita bilang itu harusnya masuknya ke pasal 27 FA, 27 huruf A ya. Nah karena kalau produk itu pun kalau misalnya produk ini ada apa namanya dikatakanlah ada yang menjelek-jelekan begitu. Nah yang harusnya melaporkan pun direksi dari perusahaan itu yaitu PT Lapica RMA, gitu kan. Nah terus kita pindah nih ke tuntutan. Nah, karena di dalam persidangan, di fakta persidangan itu sedemikian rupa kami dari tim penasihat hukum membantah dalil-dalil dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan saksi-saksi yang kami hadirkan, ya. Kemudian dengan ahli-ahli yang kami hadirkan, baik ahli ITE, pidana, perdata, bahasa yang katanya kredibilitas situs terancam dan lain-lain segala macam itu hanyalah informasi ya kan. Kemudian tidak ada bahasa-bahasa mengancam. Ahli pidana juga mengatakan bahwa untuk ancaman membuka rahasia ini orang harus tahu dulu ini rahasia ini antara si pemeras dengan korban harus saling tahu dulu apakah ini rahasia dia atau bukan. Kalau dia nggak tahu itu adalah rahasianya, itu bukan dianggap membuka rahasia. Yang kedua, kalau rahasia itu sudah diketahui oleh orang lain, itu sudah bukan dianggap rahasia lagi, gitu kan? Ditambah ahli perdata yang mengatakan ini adalah negosiasi. Karena apa? Equal, seimbang. Si korban tadi berinisiatif menelpon si yang diduga memeras, yang duluan berinisiatif, kemudian yang meminta menyebut angka juga si korban kepada si yang diduga memeras tadi. Terus terjadilah tawar menawar setelah si korban tadi berinisiatif meminta disebutkan angka, kemudian ada negosiasi tawar menawar antara 5M menjadi 4M. Nah sekarang bagaimana bisa terjadi seseorang yang diperas ya itu bisa melakukan negosiasi tawar menawar. Ini kan di dalam logika hukum ini nggak masuk. Jadi hukum itu juga harus dibangun dari logika hukum. Nah logika hukum itu harus diterapkan di dalam penalaran hukum. Nah penalaran hukum itu harus ada proposisi. Nah proposisi harus ada pengertian. Sehingga tidak ada ya proposisi tanpa pengertian, tidak ada pengertian tanpa penalaran hukum. Itu harus. Jadi kalau konstruksinya dari jaksa penuntut umum ini kan nggak masuk logika dong. Kalau itu dikatakan adalah suatu pemerasan gitu. Ditambah lagi ada kesepakatan yang dibangun oleh si korban tadi, oke deal setelah ada tawar menawar dan dia sendiri yang meminta untuk jangka waktunya adalah kesepakatan itu 1 tahun. Kemudian kalau sudah 1 tahun diingatkan lagi. Ini kan jelas adalah suatu kesepakatan yang dibangun bersama dan posisinya seimbang, nggak ada yang terancam di sini, gitu kan? Nah, kemudian lagi dari ahli TPPU. Ahli TPPU juga yang kami hadirkan mengatakan bahwa proses terjadinya transaksi ini tidak ada yang namanya menyamarkan asal usul dari harta ataupun menyamarkan atau menyembunyikan, menyamarkan ataupun merubah kepemilikan. Nah, Nikita Mirzani itu kan sudah beli rumah dari tahun 2023 KPR dengan PT Bumi Parama Wisesa sejauh sebelum terjadi transaksi dengan Reza Gladys. Nah, untuk proses pembayaran dalam kesepakatan antara Reza dengan Nikita ini kan 2 miliarnya ke PT Bumi Parama Wisesa sebesar 2 miliar dan itu jelas ada notifikasi untuk pembayaran rumah Nikita Mirzani. Nah, kemudian dari pihak PT Bumi Parama Wisesa di dalam fakta persidangan juga dihadirkan mengakui bahwa ada konfirmasi dari pihak Nikita akan ada yang membayarkan pembayaran rumahnya dari Dr. Reza Gladys dengan nomor rekening sekian dan ada notifikasinya. Itu kan jelas di fakta persidangan. Nah sekarang di mana letak menyamarkan? Di mana letak merubah kepemilikan? Gak ada juga. Semuanya jelas bahwa dikatakan inti dari pasal 3 TPPU itu adalah menyamarkan asal usul harta
kemudian ada dari merubah kepemilikan, yaitu yang layering tadi ya, layering, terus implementation, integration ya. Ya, nah itu, ini kan sama sekali tidak ada di dalam transaksi dari Nikita Mirzani. Nah, JPU hanya menyampaikan lazimnya suatu pembayaran itu harusnya transfer gitu ya. Nah, yang 2M kan cash. Sekarang lazimnya itu bisa nggak digunakan di dalam persidangan? Yang kita pakai ini adalah aturan. Ada nggak aturan yang mengatur itu? Nggak ada. Nggak ada aturan yang mengatur orang harus bayarnya itu karena sekarang era digital, pembayaran bisa menggunakan transfer dan lain-lain. Itu kan yang dikatakan JPU. Lazimnya begitu. Ya sekarang kita nggak bicara lazimnya, kita bicara ini tentang ada tidak aturan yang begitu. Selama tidak ada yang mengatur ini kan sah-sah aja. Ini kesepakatan kok, dan kedua belah pihak menyepakati bahwa pembayarannya yang 2 miliarnya cash. Dan itu diketahui oleh pihak pelapor ya. Dan itu diketahui. Tahu orang. Artinya kan yang membuat sebuah yang membayarkan itu kan dari pelapor sendiri kan. Ya, kemudian kita pindah ke tuntutan. Di dalam tuntutan, ya, saya baca itu tuntutannya. Yang tadinya dakwaan itu bermulanya 9 Oktober 2024. Di dalam tuntutan bermulanya dari 14 Oktober 2024. Yang katanya Nikita Mirzani di dalam akun TikTok yang Niki Huru-Hara itu telah membuka rahasia mengenai produk-produk Glavica yang dijelek-jelekan dan menjelekkan fisik Reza Gladys. Tetapi di satu sisi, dalil berikutnya yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum, 14 November, Mail mengirimkan gambar-gambar itu, ya, gambar-gambar produk yang diburamkan tanggalnya, kemudian itulah yang dianggap sebagai objek ancaman. Nah, itu dikatakan bahwa Nikita akan speak up, ya kan? Nikita akan speak up. Nah, sekarang bagaimana? Di dalam 14 Oktober sendiri Sudah terbuka. iya, di dalilnya Jaksa Penuntut Umum setelah menyebutkan Nikita telah mereview tentang produk-produk Glavica yang tentunya sudah tidak ada lagi kan rahasia di situ, karena di tanggal itu kan sudah diketahui orang banyak. Ditambah lagi sebelumnya lagi yang 9 Oktober di dalam dakwaan sudah memang lebih dulu direview oleh Dr. Samira. Nah, di 14 November Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Nikita Mirzani ini akan speak up, sehingga itulah yang menyebabkan posisi Reza Gladys merasa terancam.